Itu namanya opak ya. Oke. Kan ada ini ya kolom pencariannya. Nanti Mbak Dia biasanya cari kan. Ya. Apa biasanya apa? Cara untuk move on gitu ya. Ada jangan gitu dong. Kayaknya kamu perlu cari Jangan gitu dong. harus ke perpustakaan cari bukunya. Iki mikirnya bahan bilang tidak gitu. Jelas dong. Kelihatan prepare. Ya di Jabri PMI Solo jangan penting bareng PMI. Kalau kemarin saya udah bilang narasumber saya seumuran pada nggak percaya. Kali ini seumuran beneran, sumpah demi apa ya kan. Ada Mbak Widi sama Nuzu. Hai. Agak heboh ya. Kan seumuran. Oh iya, heboh ya. Oke. 11 tahun. No, iya. Saya seumuran nggak heboh, biasa aja. Ya, heboh di umur saya. Oh iya. Emang umur segini tuh masih lucu-lucunya. Oh iya dong. Masih imut. Masih imut-imutnya ya kan. Nah, hari ini kan kita temanya tuh memperingati Hari Pustakawan ya kan. Jadi di sini saya sudah bawa bukunya. Oh, Ini enggak ya? bukunya. Oh, enggak ya. Buku digital ini. Buku digital. Buku bergerak dia. Oke. Jadi kalau bahas soal pustakawan, karena Mbak Widi ini kan seseorang yang mendalami peran Wijin. Buku aja dia rawat ya kan. Apalagi kamu. Kenapa kayak gitu? Ini obat stres untuk ikan cupang. Oh. Ya. Ini ada tulisannya untuk kalangan sendiri. Jadi nggak boleh pakai yang lain. Oke, kita langsung fokus aja ke temanya. Jadi karena ini temanya memperingati Hari Pustakawan, pustakawan sendiri itu apa sih menurut Mbak Widi? Menurut saya. Jadi kalau ini kan temanya pustakawan, Hari Pustakawan ya. Udah tahu perpustakaan belum nih Mbak Dia? Udah dong. Sama Mbak Nuzul. Tahu Udah. sih. Udah tahu kan? Udah. Kalau perpustakaan itu ruangannya kan, tempatnya. Nah, petugasnya itu namanya pustakawan. Terus oke. pengunjungnya itu namanya pemustaka. Pemustaka. Baru tahu gue. Baru tahu. Tapi kan selama ini kita taunya cuma pengunjung perpustakaan gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau dalam ilmu perpustakaan itu petugasnya itu namanya pustakawan, pengunjungnya namanya pemustaka, isi di dalamnya itu namanya bahan pustaka. Oke. Ribet amat. Apa? Pustakawannya namanya Pustakawannya namanya siapa? Namanya Widi. Iya. Sae lumin gue. Jangan gua sampai jenenge Buruk. buruk. Kani. Buruk kan. Buruk mana? Buruk, cariin muridnya buruk. Oke, berarti pustakawan itu adalah orang yang bertugas di perpustakaan itu sendiri ya, namanya pustakawan. Kalau yang berempat itu punakawan bukan sih? Ya aku baru ngejokes. Oh iya. Tolong dukungannya dong. Oh iya. Tolong. Lucu banget ya. Ya Allah. Ini tuh mikirnya 2 hari loh beneran. Sejak materinya Terbit. landing gitu, aku langsung pustakawan. Oh, pustakawan ini bukannya yang berempat itu yang ternyata Asik. punakawan. Prepare banget. Oke, yoi. Nah, selain bertugas di perpustakaan sendiri, tugas seorang pustakawan itu apa? Tugasnya itu banyak banget. Mbak Oh, Dia iya. udah pernah baca buku di perpustakaan Sampai kan? pusing ya. Asik Oke, banget. sampai pusing. Pernah dong. Bacanya bukunya apa biasanya? Saya waktu itu baca penelitian kakak tingkat saya. Karena saya mau pakai iya. Cari Enggak. sumber, cari Enggak sumber. dong, cari Nggak sumber dong. plagiasi kan? Enggak dong, saya lolos. Terus kalau ke perpustakaan ini jadinya saya yang tanya ke Iya nih, hostnya ya. tadi udah dapet kuis, sekarang aku yang ditanyain. Kalau ke perpustakaan Pretest nih, gimana? pretest. Kan datang terus biasanya kalau yang perpustakaan udah zaman sekarang itu kan di depan pintu masuk itu biasanya ada komputer kan. Itu komputer, terus biasanya ada opak itu open access public catalog. Open public access catalog kebalik. Kembali pun saya nggak tahu, tenang aja. Balik kemana dulu? Itu namanya opak ya. Oke. Kan ada ini ya kolom pencariannya. Nanti Mbak Dia biasanya cari kan. Ya. Apa biasanya apa? Cara untuk move on gitu ya. Ada jangan gitu dong.
Kayaknya kamu perlu cari Jangan gini dong. terus ke perpustakaan cari bukunya. Iki mikirnya bahan bilang Dina gitu sih. Jelas dong. Kelihatan prepare banget. Kok bisa gitu? Nah, lanjut ya. Tadi Oke. cari cara untuk move on. Jadi ketik nih cara untuk move on, terus ketemu kan bukunya. Nah, biasanya tuh tampilannya ada cover bukunya, kemudian ada judul buku, pengarang, tahun, tempat terbit. Terus ada namanya kolasi buku. Kolasi buku tuh ukuran bukunya. Jadi panjang lebarnya itu berapa sentimeter. Di dalam bukunya itu halamannya ada berapa, ada ilustrasinya atau tidak. Buset. Terus ada nomornya. Nomornya itu nomor klasifikasi. Kan kayak jurusannya Mbak Dia ya. Iya, Ada betul. juga ya klasifikasi. Ada, betul. Sama. Jadi tugasnya pustakawan itu pengadaan buku. Jadi biasanya pengadaan bukunya permintaan dari tergantung perpustakaannya. Kalau saya perpustakaan perguruan tinggi berarti bisa dari dosen, dari mahasiswa, jadi dari sivitas akademikanya, terus pengadaan, pengajuan, kemudian buku dibeli, sudah dibeli kan, udah datang nih bukunya. Nah, mulai dari situ penderitaan pustakawan. Banyak banget ceritanya. Serius. Iya, jadi diolah bukunya itu diolah. Oke. Jadi ditentuin itu tadi kayak namanya kalau di istilah ilmu perpustakaannya itu bibliografi bukunya, judul bukunya. Apa tolong Ya nanti dicek abis ini pelan-pelan dicatat ya. dong. Jadi ditentukan judul bukunya apa, pengarangnya. Nah, itu semua itu tujuannya agar Mbak Dia mudah menemukan buku. Oke. Cara Saya untuk move kira on. mudah untuk menemukan yang baru gitu. Iya kan. Ya, semoga ya Mbak. Oke. Amin. Amin. Sedih banget. Ya, jadi kurang lebih tugasnya pustakawan itu mengelola dan mengolah buku dari buku itu datang sampai buku itu dilayankan kepada pemustaka gitu. Selain itu, biasanya kalau di perpustakaan yang sudah besar, itu kan banyak buku-buku yang sudah bukan sudah tidak terpakai ya, tapi sudah tidak eksis, mungkin sudah Oke. jarang Termakan zaman dicari. ya, oke. Iya, mungkin Jarang dicari kayak Nuzul dong. Oh, iya. Iya, Mbak. Jadi Oke, kalau buku-buku yang sudah jarang dicari itu nanti ada penyiangan namanya. Terus termasuk buku yang rusak, misalkan benar. dia. Oke. Kalau buku yang rusak itu kalau misal masih banyak yang nyari berarti harus dipelihara, dirawat, disayang ya, Mbak. Oke. Iya. Mbak ya. Buku yang tadi diapain? Yang udah maksudnya kadaluarsa itu diapain? Jadi dipilih, kemudian biasanya dikeluarkan dari rak perpustakaannya Oh, gitu. oke. Nah, Itu disimpan di mana? Nah, kalau sudah keluar dari rak itu, biasanya kalau perpustakaan besar itu tuh layanannya ada banyak ya, layanan sirkulasi, referensi. Nah, kalau keluar dari layanan sirkulasi itu yang sering Mbak Dia yang sering minjem itu, nah itu bukunya dipindah ke layanan referensi. Nanti kalau memang dari layanan referensi sudah benar-benar tidak terpakai, itu biasanya bukunya ditaruh di gudang begitu. Berarti tidak dimusnahkan atau dihancurkan gitu ya? Nah, kalau itu mungkin tergantung bukunya Oh, apa dulu. Kalau mungkin kira-kira masih bakalan ada yang cari lagi, mungkin bakalan dimusnahkan. Oh iya, oke, satu lagi. begitu. Gimana? Kalau di perpustakaan besar itu kan biasanya pemustaka tuh pinjem kayak baca buku di tempat nih, tapi nggak dikembalikan ke raknya Ke kan. tempatnya, Nah, itu juga tugasnya pustakawan buat ngembaliin Anda buku ribet itu. banget ya, tugasnya tuh banyak sekali ya Anda ya. Oh, Tugas kita sangat mulia. oke. Maafkan Tugas kita aku, sangat mulia pustakawan. memenuhi Maafkan aku pustakawan. memenuhi ilmu pengetahuan kalian loh. Apalagi kalau untuk skripsi KTI. Jadi tolong ya kalau habis pinjem dikembaliin. Kasihan temen badannya saya. udah kecil masih suruh ngembaliin buku. Iya, Kasihan capek. teman saya. Capek. Temen emang. Enggak sih. Kasihan banget cuma dianggap temen. Baru ketemu di sini. Kalian cuma dianggap temen. Enggak sih. Sama dong. Ketawa. Kayak tahu aja ya. Semuanya sudah tahu. Oh, semuanya sudah tahu. Termasuk yang di sana tuh tahu tuh. Oke. Kita kembali ke topiknya. Oke. Kalau berbicara soal pustakawan nih, pasti kita seringnya ngobrol ya perpustakaan lah ya. Tapi selain di perpustakaan, seorang pustakawan ini bisa berkarir di mana aja. Jelas perpustakaan ya. Iya dong. Perpustakaan itu ada banyak loh.
Ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus. Perpustakaan umum tuh ya kayak perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi gitu. Terus perpustakaan khusus itu kayak kalau di Solo yang Radia Pustaka itu di Solo ya? Iya, di Solo, Nah, di Solo. yang khusus itu seperti itu. Terus kayak pustakawan yang ada di Keraton Kasunanan itu juga ada perpustakaan. Itu perpustakaan khusus masuknya. Terus perpustakaan sekolah yang ada di SD, SMP, SMA. Perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan nasional. Ya, itu. Intinya dimanapun yang penting perpustakaan gitu Ya, kan ya? selain di perpustakaan bisa juga di lembaga penelitian. Oke. Kayak di LIPI itu bisa juga. Terus setahu saya di beberapa perusahaan swasta dan BUMN juga bisa bekerja di situ kayak BCA, kemudian BI maaf, di BI, kemudian di Pertamina. Itu beberapa kali juga buka loker untuk Pustakawan. Iya, untuk pustakawan. Wow, luar Di lembaga biasa. internasional juga bisa. Contohnya Library of Congress. Mm-mm. Terus Library of Congress, you know. Ya itu ada kantornya di Jakarta. Kemudian Library of Nation Australia itu juga ada kantornya di ngeri Jakarta. banget, ngeri banget. Nggak takut sih, nggak takut gue. Asal ditemenin Widi. Aduh, jadi nggak enak. Sih gue nggak jelas banget di. Udah lama. Yang normal gitu loh. Ini kan cewek sama cewek gitu. Kecuali kalau cowok. Siapa? Cowok. Cowok. Kalau cowok, ya kan Anda bisa melihat dari kedipan mata saya. Iya. Menyebutkan siapa tahu kan? Enggak. Tolong diutarakan menggunakan bahasa manusia. Ntar juga tahu. Kan semua udah tahu kenapa harus di tahu lagi ya kan? Kayaknya penontonnya juga Enggak udah tahu sih, ya. gue nggak tahu Viewersnya sih. udah Kayak semua viewersnya udah tahu. Nggak tahu sih. Kapan diundang ke sini? Gue jebret. Nah, Nuyul. Apa sih? Jebret apa sih? Kalau tadi berkarirnya ternyata bisa di banyak tempat ya, baik Banyak itu sekali. secara regional, nasional maupun internasional sendiri. Jadi dosen ada. juga bisa. Jadi dosen juga bisa. Wow, luar biasa sekali. Nah, itu kira-kira salary-nya berapa? Gajinya tuh berapa? Salary-nya yang jelas UMR kota Solo. Bisa untuk beli minyak goreng. Oh bisa buat beli minyak goreng, cabai. Oh iya. Pakai My Pertamina juga. Anda agak keras ya ngomongnya. Maaf nih. Saya diam aja. Mohon maaf. Ntar kalau ada tukang bakso lewat, jangan sebut nama saya ya. Iya kalau salary mengikuti instansinya ya. Tapi Betul. kalau sekarang rata-rata sudah UMR. Udah UMR lah ya, apalagi kalau mungkin di Library of Australia Yes. itu Library gajinya of mungkin Congress. sudah setara dengan Dengan di Australia. Australia. Yes, Oke. Bisa ketemu kanguru nggak? Bisa ya. bisa Kang kenalan. parkir ketemu nih. Lu bercanda mulu lu mancing. Nah, kalau di misalkan kita bicara soal nakes, kita bicara soal tenaga pendidik dan lain-lain sebagainya, itu kan pasti ada sertifikasinya. Nah, untuk pustakawan sendiri ada nggak sertifikasinya? Jelas ada. Jelas ada. Gitu doang. Jelas ada. Itu dari Lembaga Sertifikasi Pustakawan Indonesia di Jakarta, kerjasama dengan Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Itu ada sertifikasinya. Jadi biasanya kalau saya belum tersertifikasi ya, mohon maaf. Gimana sih? Jadi mendaftar dulu, ada syarat-syaratnya. Oke. Kan kalau di dunia perpustakaan itu banyak layanannya lah. Nanti tinggal memilih salah satu layanan untuk mengajukan sertifikasi, kemudian ada tesnya juga gitu. Oke, berarti itu ada sub-babnya gitu. Betul. Di bagian ada bagian-bagiannya, apa, bagian apa? iya. Oh, oke. Saya kira ya sudah, pokoknya perpustakaan itu menjadi milik Anda gitu. Tidak. Oh, tidak ya. Mbak dia nggak tanya bagian perpustakaan ada apa aja. Ini mau tanya, makanya saya gimmick dulu kan. Oh iya gitu. Kebanyakan gimmick. Mau gimmick dulu ini saya ya. Oke. Bagiannya itu apa aja? Oh iya. Kalau dari yang saya kalau yang dari saya pelajari itu ada layanan sirkulasi, referensi, kemudian ada promosi, ada pengolahan, ada penyiangan,
Penyiangan tuh berarti dia Yang tadi yang dikeluarkan dari kirain bangunnya nggak pagi. Oh, itu kesiangan. Itu kamu kesiangan. Tahu dong. itu kalian kayaknya. Oke, terus Terus ya ada apa lagi tadi? Penyiangan. ada sirkulasi, referensi, kemudian ada promosi. Ada promosi. Itu kan saya jadi lupa ya. Ya itulah. Oke, ya pokoknya Makanya itu jangan heran ya bagian-bagiannya. kalau lihat pustakawan tuh kok mukanya murung, Oh, terus mungkin enggak kan judes gitu ya. terlihat nerd. Nerd kayak mau di Ayunda gitu loh, nerd. Soalnya kita udah terlalu banyak informasi dan Oke. ilmu pengetahuan. Eh, Sombong sekali. nah, tapi kalian pernah gak sih ke perpustakaan itu saking udah lamanya pustakawan kerja di situ, kamu nanya buku tuh dia tinggal nunjuk aja ada di sebelah sana. Pernah nggak? Oh, pernah sih. Pernah kan? Tau nggak itu kenapa? Kenapa? Karena di rak-raknya itu kan sesuai klasifikasi itu tadi ya. Jadi ada 000 sampai 100. Itu nomornya sampai 900. Jadi pustakawan itu udah hafal. Misal nyari buku tentang bahasa, itu nomornya misal 300. Oh, 300 tuh raknya sebelah sana. Silakan Mbak Nuzul di rak sebelah sana. Gitu. Makasih Mbak Pustakawan. Karena dia sudah menguasai nomornya itu tadi ya, karena dia Iya. paham soal nomornya, jadi tinggal jawab itu di sana gitu. Iya. kan. Oke. Benar sekali, benar Tapi sekali. pustakawan tuh harus ngebaca isi bukunya dulu nggak sih? Eh, Kalau misalkan ada buku datang baru membaca gitu nih. secara keseluruhan sih enggak. Nah, kita caranya biasanya tuh bacanya dari yang di belakang buku itu. Biasanya Oh, kan ada sinopsisnya. sinopsisnya, ya Oke. abstraknya, atau kalau enggak kita bacanya dari daftar isinya. Jadi kurang lebih kita tahu isi yang ada di dalam buku itu apa gitu. Oke. Jadi kalau ada Mbak Dea sama Mbak Nuzul ke perpustakaan, pustakawannya nggak bingung bukunya ada di mana. Oke, keren sekali, ternyata tugas Anda berat sekali ya saudara. Iya. Berarti tahu dong si Kancil sudah sampai episode berapa, jilid berapa, Iya. tahu dong. Sekarang si Kancil jadi anak nakal. Oh, iya. Oh, udah nggak jadi Kancil dia. Oke, ternyata seperti itu tugas pustakawan ya, sangat berat guys. Jadi tolong nih buat para pengunjungnya, tadi namanya apa sih? Pemustaka. Pemustaka yang kalau habis pinjem buku tolong dikembalikan. Ini ya kerjasama untuk meringankan beban pustakawan kita gitu, Iya. membantu meringankan beban pustakawan kita. Ya udah gitu pokoknya. Gitu pokoknya. Iya, gitu. Oke. Karena daripada Nuzul di sini dari pajangan aja nih. Iya. Iya kan? Mari kita tanya. Mari kita tanya-tanya nih. Apa nih? Menurut Nuzul berapa berat badan saya? Enggak dong. Oke. Sekitar mau jawab. Nggak usah dong. Padahal mau jawab. Nggak usah. Menurut Nuzul apakah saya sudah move on? Sudah. Melihat literasi membaca warga plus 62 nih, atau kita nyebutnya negara berflower, Indonesia. Flower. Berflower. Itu gimana? Kalau menurut saya sih, karena sekarang kan udah mulai era modern, jadi mungkin era buku cetak itu mungkin udah mulai tersingkirkan sama era buku digital atau Betul. e-book. Jadi lebih banyak kalangan milenial yang lebih memilih untuk langganan e-book lah, jarang pergi ke toko buku lah untuk beli buku cetak, karena sekarang kan eranya lebih simple, tinggal download e-book, bayar, kita baca, selesai. Oke. Dan kamu salah satu Enggak pemuda sih. yang seperti itu. Enggak sih, aku malah lebih suka baca buku cetak. Karena kayak apa ya? Kalau Lebih baca- nyaman di mata. Betul. Karena selain sinarnya itu nggak nyaman di Oke. mata. Hmm. Enak nyaman baca buku cetak. Oke. Nah, tadi Nuzul udah spill soal e-book nih. Tapi apakah e-book itu juga diatur sama pustakawan? Iya, sedikit banyak sih. Pustakawan sama tim IT mungkin ya. Tim IT, oke. Kenapa? Pustakawan, Kenapa ini? Kenapa? IT. pustakawan bekerja sama dengan tim IT kan benar. Oh, iya, benar. iya. IT. Saya salah. Enggak sih. Kan wanita nggak pernah salah, tolong diingat-ingat ya. Berarti e-book itu tetap ada peran pustakawan di situ. Kalau e-booknya dalam konteks e-book menjadi koleksi di perpustakaan, menjadi tugas pustakawan. Tapi kalau e-book yang dijual kayak yang Mbak Nuzul tadi sampaikan, berarti itu bukan tugasnya pustakawan, biasanya dari penerbit. Memang kalau sekarang nih era digitalisasi itu penerbit itu nerbitin 2 versi biasanya, versi cetak dan non cetak gitu. Oke. Terus berarti- tadi ya, Mbak lanjut dulu. gimana? deh. Enggak, lanjut aja. Enggak. Enggak, Udah, lanjut udah, aja. ya. Tadi nanggepin yang literasi tadi loh. Kan tadi kalau dari Nuzul kan bilangnya, berarti kesimpulannya gimana nih? Literasi
literasi baca ya. Literasi baca negara berflower. Yes. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa ya? Tadi apa sih? Itu pokoknya. Tadi kamu bilang kalau sekarang itu orang-orang itu sudah suka bacanya tuh e-book atau elektronik, sudah mulai meninggalkan yang cetak. Kesimpulannya apa, Yul? Kesimpulannya ya Dor, nggak tahu lah. Capek banget. Mungkin Mbak Widi bisa membantu menyimpulkan tentang literasi membaca warga plus 62 ini seperti apa? Mungkin perlu ini ya, teman-teman harus tahu juga literasi sama minat baca itu beda. Jadi dengerin Yul, wah salah gua. Jadi kalau jawabanku salah berarti. Enggak, jawabannya benar. Literasi itu kan kemampuan kita. Iya, kemampuan untuk memahami suatu informasi dan ilmu pengetahuan kan. Nah, kalau melihat literasi baca masyarakat Indonesia itu kalau menurut saya masih rendah sih. Betul. Mereka nggak bisa bedain hoax sama yang fakta. Ya nggak semuanya sih. Yeah. Saya yakin yang ada di sini bisa banget lah. Iya kan Mbak? Insya Allah. Ya kan Mbak. Saya kalau membaca hoax dan kenyataan itu saya bisa membedakan. Tapi kalau cowok yang serius sama cowok yang bercanda itu yang agak sulit dibedakan. Ada bukunya nggak sih? Ada bukunya nggak sih kayak gitu? Ya? Ada kan? Ntar share link ya. Siap. Oke, berarti kesimpulannya adalah literasi minat baca ya. Literasi baca. Literasi membaca. Literasi membacanya di Indonesia sendiri menurut Mbak Widi masih kurang karena masih banyak banget netizen tuh yang langsung percaya sama berita-berita. Ini konteks literasi membaca secara umum ya. Apalagi kalau sekarang di era sekarang itu kan informasi itu yang datang ke kita, bukan kita yang mencari informasi. Nah, itu tricky banget sih mencari informasi yang memang itu fakta. Oke. Itu Kadang orang males ya ketika udah dapet berita gitu. Oh ya udah langsung gitu kan. di broadcast WA. Wah, itu apalagi kalau udah sampai grup WA keluarga ya kan. Waduh. Susah. Ada bude Pak De. Waduh, gawat nih. Ada mama 1, ada mama 2. Kontak saya itu. Oh. Loh. Maksudnya nomor ibu saya ada 2 ya. Bukan ibu saya yang 2. Nusul mancing lagi. Bahaya ini. Oke, berarti intinya untuk teman-teman semua nih, karena kita masih muda ya, tingkatkan literasi baca kalian. Oke, jangan males untuk membaca. Iya, dan jangan lupa kalau misal baca berita atau informasi itu dilihat sumbernya. Terus cross check lagi. Misal udah baca berita dari satu portal berita nih, jangan langsung percaya dari satu itu. Tapi gali informasi lainnya lagi dari sumber informasi yang lain. Barangkali kan itu bisa menjadi validasi itu berita itu benar atau tidak. Betul. Nah, kalau nyambung yang tadi ke minat baca, benar sih kata Nuzul, yang minat baca di Indonesia itu lebih banyak ke e-book ya. Sebenarnya kalau minat baca di Indonesia itu tinggi, tapi saya baca beberapa artikel itu literasi baca kan memang rendah, minat baca di Indonesia itu juga rendah. Nah, kalau yang minat baca rendah itu biasanya lembaga surveinya kan dari luar negeri ya. Di Indonesia itu 2 terbawah kalau nggak salah. Pokoknya 10 terbawah di dunia minat baca. Tapi jadi survei itu tuh berdasarkan pengunjung perpustakaan. Oke. Nah, poinnya di Indonesia itu kan persebaran perpustakaan itu masih belum merata ya. Belum merata. Ya, hanya di kota-kota besar saja. Kalau yang di pelosok desa itu kan susah ya aksesnya ke perpustakaan. Betul. Nah, jadi kalau dari minat baca sendiri, kalau indikatornya dari perpustakaan ya nggak bisa diiyakan, nggak bisa diukur dengan itu saja. Karena kemarin saya baca itu World yang itu loh, bazar buku internasional itu loh. Iya, itu pokoknya. Ya itulah pokoknya, saya lupa namanya. WWW taunya worldwide. Oh iya. Yang itu bazar buku itu tuh biasanya kan per kota buka tuh ya sekitar seminggu lah, 5 hari seminggu. Itu pengunjungnya bisa 2 juta. Terus di toko-toko buku itu biasanya pengunjungnya juga banyak. Nah, kalau dilihat dari situ sih sebenarnya minat baca masyarakat berflower ini tuh tinggi. Hanya saja
biasanya tuh masyarakat Indonesia sukanya baca buku yang relate dengan kehidupannya, atau buku-bukunya tuh yang buku-buku ringan, novel, teen lead. Kalau buku-buku pengetahuan itu kayaknya kepepet kalau skripsian sama KPI saja. Betul. Kok tahu sih? Tahu karena saya juga begitu. Juga begitu. Iya. Oke. Bahkan untuk meningkatkan minat baca ini kayaknya programnya mantan presiden kita ya, Pak SBY itu pernah mencanangkan program bahwa Indonesia harus punya minat baca Yang tinggi. Oke. Nah, karena saya orang Indonesia ya makanya saya punya minat baca. Iya, Ngobrol-ngobrol harus. soal minat baca. Biasanya Nuzul baca buku tentang apa aja? Kalau untuk soal minat baca, kalau aku sendiri biasanya sih tergantung kayak aku sukanya selera baca buku yang apa sih kayak gitu. Seringnya Novel. sih. Betul banget. Oh, bener yang diomongin Bidi berarti. Iya kan? Jarang membeli buku pengetahuan Anda. Kecuali kepepet Kecuali waktu kepepet. buku literasi untuk Iya. tugas akhir oke. beda. Berarti sukanya novel yang melo-melo gitu Oh, ya? enggak juga sih. Menye-menye. Enggak. Gitu. Yang bikin halu gitu. Bikin Halu overthinking. bener Oh. karena menurut aku kalau baca buku itu bikin halu tuh bener. Beda sama kita buku yang difilmkan sama Iya. imajinasi kita beda Oh, kok. Oke. Kalau Berarti kita kalau kan kita baca baca tuh kita baca buku itu kan Lebih kita kan bebas. jadi lebih bebas berimajinasi. pikiran lebih kita bebas. jadi bisa bebas mau mengekspresikan Iya. dari sebuah kalimat aja kan. Interpretasinya tuh apa, Iya, itu bebas. Betul. Oke, berarti Nuzul sukanya novel ya sih Hmm. sebagian besar. sebagian besar. Kalau Mbak Widi sukanya baca apa? Ya sama. Baca tarot. Oh my god, Tidak. suka baca tarot. Aku sukanya baca brosurnya Akbar. Ya Allah, dia sempat promosi. Oke. Yang paling di bawah. Ya, jadi Mbak Widi ini adalah salah satu staf di Politeknik Akbara ya, Akbara Surakarta. terangannya di bawah. Iya. Enggak ada Yul di Oh, sini, nggak ada ya? adanya di Oh, TV ya udah. ini. Sorry Mas. Ya tolong ya, Oke. tolong ya Mas Dedi. Nah, Nanti tungguin aja Akbara muncul di sini. iya. Kalau Nuzul suka novel, kalau Mbak Widi suka Lagi suka, ya sama sih paling novel. Terus buku-buku yang ringan-ringan aja sih. Anak yang muda ringan. banget. Iya, anak muda tentang Oke. parenting gitu. Tentang Ya kan, kemarin kita habis beli buku Yoi, parenting. kemarin gue habis beli buku parenting, Bro. Asik. Yoi. Lengkap lagi parenting sama ya parenting ngurus anak lah ya. Iya. Tapi kalau saya beli buku menikah untuk bahagia. Kita Asik. Alhamdulillah. Kalau mau pinjam Alhamdulillah. hubungi saya. Amin. Hubungi. Dia PMI Solo. Iya, betul. Tak IG-nya, tak IG-nya. Oke, kalau saya suka baca Primbon. Weton hari ini apa ya? Itu saya belum baca sih. Kurang. Enggak ya, bercanda ya. Intinya kalau kita mau meningkatkan minat baca tuh sebenarnya tidak usah mempedulikan apa yang kita baca ya. Pokoknya asal yang penting baca gitu kan. Lumayan buat nambah perbendaharaan kata kita ya kan. Ya, terus jangan ini. Biasanya kan nggak tahu sih, ini saya ketemu sama teman saya tuh kayak kadang diece gitu ya. Ih, kok kamu baca Diece bukunya? itu bahasa apa ya? Perancisnya Di- apa ya? Iya, ada Diejek. bahasa Oh, Indonesia. diejek. Ya, dicengin, Oh, diejek gitu ya. oke. Itu kok kamu bacanya novel sih? Kan kita umurnya udah ya masih muda sebenarnya ya. Jangan spill bacanya- umur di Iya. Kok bacanya masih novel sih? Harusnya tuh baca buku gini. Nah, itu jangan didengerin. Jadi tetap baca buku apa yang kamu sukai. Mungkin kan ada yang sukanya baca buku komik, komik betul. Conan, apa Iya, Doraemon tuh. Nah, Haikyuu. itu Oh, yang apa? nggak habis-habis episodenya itu kan? Iya, One Jilid yang Piece nggak gitu ya. habis-habis. Oke. Karena kan kalau minat baca itu nggak spesifik ya, yang penting kamu suka sukanya baca. Iya. Oke. Jangan didengerin. Jangan-jangan nih temennya Mbak Widi yang ngatain, kok kamu suka baca novel? Dia sukanya baca majalah Bobo. Oh, kayaknya iya deh. Tapi kan nggak masalah, yang penting Yang baca. penting kan baca. Iya kan. Minat baca itu Majalah nggak bisa Bobo tuh hilang. bagus loh, apalagi yang paling belakang. Bunda dan rongrong. Bunda dan rongrong bener. Apalagi di tengah bonus poster. Oh Ya. iya. Kadang Sheila on Seven. Nah, tapi kalau itu kan tadi salah satu tips ya, bisa dibilang salah satu tips. Baca semua buku yang kamu suka, apapun itu. Ada tips yang lain nggak untuk meningkatkan minat baca? Tips lainnya, saya yakin nih Mbak Dea, saya juga Nuzul, terus teman-teman yang viewer nonton juga nih, pasti ada
minimal satu buku di rak buku di kamarnya yang belum pernah tersentuh sama sekali. Kok tahu sih? Nah, iya Kok kan? tahu sih? Tahu karena udah ini sih nerawang. Oh, tadi. dan nerawang. Dia baca Kayak primbon. primbon. Gimana sih? Pakai primbon. Oke, gimana? Iya, jadi bisa setiap hari mungkin meluangkan waktu 10 sampai setengah jam sebelum tidur. Itu baca buku kan kalau 10 menit ya paling bisa dapat 5 lembar lah. Nah, jadi membuat target pribadi aku harus nyelesain buku ini dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Oke. Terus selain itu mungkin menyisakan sedikit uangnya buat membeli buku yang disukai. Betul. Kan kalau udah terbeli ya mau nggak mau masa Harus ya dibaca ya dong. masa udah tak beli kok nggak tak baca gitu kan. Iya, betul. Jangan dipakai buat bungkus kacang. Tidak baik. Eman, Kalau eman. tips dari Nuzul, ada nggak biar minat baca kita itu semakin meningkat? Yang pertama sih kayak kita harus timbulkan rasa, oh aku tuh nyaman loh kalau baca buku, aku tuh nggak aneh loh kalau baca buku, baca buku tuh nggak aneh. Kan ada yang bilang, kok kamu bacanya buku tebel-tebel kayak tadi, kok usia sekarang masih baca novel. Iya. Hey, minat baca itu nggak bisa dikata-katain kayak gitu, itu kan selera orang masing-masing. Jadi kayak ngerasa aja nyaman aja gitu mau baca Carilah buku. kenyamanan di bukumu ya. Ah, berarti Iya, ya. benar, benar, apapun itu bukunya. Oke, nice. Intinya tingkatkan minat baca tuh nggak harus dari apa nih? Susah juga ngomongnya ya. Intinya kalau mau meningkatkan minat baca tuh nggak usah pilih-pilih dulu mau baca yang apa, tapi nanti kalau sudah mulai timbul rasa suka, rasa minat membaca baru deh Nyaman. tuh. Baru nyaman. Terus baper Baper sama sama- novelnya, oh iya, isi sama novelnya bukunya ya. maksudnya. Iya, bisa dijebak terus guys. Oke, itu tadi untuk menimbulkan minat baca adalah sesuai, ikuti kata hati. Kalian mau baca apa, baca aja. Nah, kalau aku mau tanya Nuzul lagi ya kan, kamu punya nggak sih tips atau tips and trick memilih buku yang bagus untuk dibaca? Kalau aku sih biasanya kalau dalam beli buku misalnya atau ke perpustakaan pinjem buku, yang pertama tuh aku harus tahu aku tuh mau cari buku apa. Dan misalnya nemu ini buku satu ini yang A misalnya, jangan langsung ambil A, cari perbandingan dulu yang B. Misalnya misalnya membahas sesuatu yang sama misalnya. Oh, dari yang A sama yang B ini sumbernya tuh komplit yang mana, bahasanya mudah dipahami yang mana. Sama biasanya kayak kan biasanya kan ada kayak apa tahun terbitnya itu Iya. kan Iya, biasanya tahun kan terbit. kalau yang makin baru kan berarti kan ilmunya makin diupdate. Itu kalau untuk yang tips milih buku yang mungkin butuh untuk sumber kayak butuh ilmunya untuk tugas atau tugas akhir skripsi kayak gitu. Tapi kalau untuk yang novel, komik atau yang lain, tipsnya ya ikutin aja. Kalau kamu dia keluar buku baru, emang kamu suka penulisnya, ya udah beli aja. Kayak gitu. Oke. Sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, jangan lupa baca sinopsisnya kan berarti. betul. Ya, sama daftar isinya. Sama daftar Kalau bingung. isinya. Oke, pantas ya milih buku kayak gitu tuh lama. Yang cepat milih buku pelajaran. Biasanya emang aku Iya kan? lama sih. Cari buku pelajaran pernah kan? Cuma nyebutin penerbit sama penciptanya aja kan? Bener. Kalau milih yang lain tuh lama banget. Makanya. Oke, kalau dari Mbak Widi punya tips apa nih biar kita bisa memilih buku yang tepat dan bagus? Buku bacaan ya. Ya tadi yang pertama jangan apa ya, pokoknya ikuti kata hati. Kalau orang lain bilang oh kok bukunya itu gini terlalu nggak cocok sama umur kamu yang udah segini atau gimana, ya abaikan aja. Tetap pilih buku apa yang kamu sukai, terus pertimbangkan juga ketebalan bukunya. Nah nanti Mampu nggak sih aku kayaknya baca suka gitu? buku ini tapi ternyata tebelnya segini kan ya. Udah kayak kamus ya. Iya. Terus juga kalau buku-buku fiksi ya itu tadi ya yang kita sukai. Tapi kalau buku-buku yang menyangkut untuk referensi sama kayak Nuzul tadi, dipilih benar-benar, pastikan itu tahun yang terbaru, kemudian pastikan juga isinya itu sesuai sama apa yang kita cari. Caranya itu tadi baca sinopsisnya sama baca daftar isinya. Sesuaikan dengan kantong kita juga. Itu kayaknya paling Itu penting. Itu harusnya Oh, poin iya. nomor 1 dong.
Balik ya. Iya. Sama satu Balik. lagi, pastikan beli buku yang original ya. Oke. Jangan betul, bajakan. Betul. Hargai penulis-penulis gitu. Pikirnya susah, guys. Betul. Oke. Ternyata itu tipsnya ya. Berarti saya selama ini sudah melaksanakannya. Alhamdulillah. Iya, termasuk Iya. buku primbonnya ya. Iya, termasuk buku primbon. Oh, itu penting loh itu. Ya, itu sebenarnya kepercayaan aja sih. Oke, tadi sudah spill soal e-book kan? Kalian sudah beralih ke e-book belum sih? Tergantung. Kalau aku sih tergantung. Tergantung. Tapi Kadang mungkin ada udah yang pernah kan baca? Pernah baca. Karena nggak ada cetaknya, nggak nemu nih, nyari di mana-mana. Adanya e-book ya udah. Oke, nice sekali. Nah, itu bisa dilihat di mana aja? Kayaknya aku pernah dikasih tahu itu deh. Sharing. Sharing ya. Sharing. Kalau di Indonesia itu udah banyak, rata-rata perpustakaan kabupaten kota itu udah punya e-book semua. Itu nginduk ke Perpusnas. Kalau di Perpusnas itu ada iPusnas, nanti teman-teman tinggal download aja di Play Store. Namanya iPusnas. Ipusnas. Kalau di Oke. Jateng itu iJateng. Mhm. Kemudian Kemdikbud itu juga punya. Saya lupa namanya, nanti diketik aja. Digital Library Kemdikbud. Kemudian kalau di luar negeri itu ada Kindle, ada ya itu. Itu ya. Pokoknya sudah banyak mau baca lewat e-book atau lewat yang cetak semuanya Iya, bisa dibaca. Semuanya gratis. Iya, betul, semuanya gratis. Gratis. Oke, pokoknya gitu, jangan lupa untuk tingkatkan minat baca kalian karena itu sangat bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode Japri PM selanjutnya. Dadah.